Kanan. TV oi. Itu ya. Cet. M-nya ku Supreme. Oh. Iya. Saya sih ngerti. Iya kan? Iya. Pemerintah Kota Bandung tidak hadir ya dalam Oke pemirsa, balik lagi sama kita bertiga. Masih dengan informasi lengkap. Bareng gue Rajen, Dali, dan Akeo di Banda Indung. Hari ini kita rekaman di tempat yang tentunya sejuk ya. Yes. Nyaman juga. Ini salah satu tempat kopi yang paling top di Kota Bandung. Di mana nih tempatnya? Ini ada di Two Hands Full di Jalan Insinyur Haji Juanda 113 bro. Gitu. Ini udah enak banget kalau misal kalian nongkrong di sini, terus juga ngobrol-ngobrol bareng teman, bareng juga pasangan, atau mungkin kayak ngecil-ngecil santai ketika sore hari bareng keluarga. Itu enak banget gitu ya. Nah, tapi kalian gak cuma nongkrong aja, kalian juga bisa dapetin makanan dan minuman yang enak gitu. Salah satunya menunya adalah di ice cappuccino dan juga shaken ice coffee with choco sprinkles. Nah, gak cuma itu, kalian juga di sini bisa dapetin program menarik dari Two Hands Full, yaitu Some Velvet Morning. Apa tuh? Dimana kalian bisa dapetin makanan dan minuman hasil kolaborasi dari F&B yang ada di Kota Bandung bro. Wah menarik banget. Menarik banget. Iya, nggak cuman itu, kalian juga bisa sambil nongkrong, sambil nikmatin makanan dan minuman yang enak. Kalian juga ada lagu yang di-set sama playlist dari Norm Radio. Ini lagunya sambil lulungan bukan? Bukan. Yang pastinya goks lah dan juga pas banget dengan vibes-nya yang ada di sini bro. Suasananya pas enak ya? banget. Iya gitu, nggak cuman itu kan, apalagi ini bangunannya bangunan art deco, terus juga arsitekturnya juga bagus banget kalau misal kalian nongkrong di sini. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu expertise di arsitektur juga cuy. Wah siapa nih? Wah, nah langsung aja kita panggil teman-teman dari Accent Studio. Halo semuanya, balik lagi kita di Banda Indung. Dan hari ini kita ada di episode ke-7. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu studio arsitektur di Bandung. Dan udah ada langsung bareng sama kita, ada Kang Jo dan juga Teh Jara. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nah ini Kang Jo dan Teh Jara ini dari Accent Studio ya? Iya betul. Aksen atau aksen nih sebutnya? Aksen. 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 Nah aksen ini kenapa namanya aksen sih Kang? Karena dulu pengen kayak saham AAPL. Oh. Oke. Terus ini nggak ada arti khusus nih? Dulunya sebenarnya architecture sinergi. Oh itu, oke. Cuma kalau namanya aksen aja teh udah terlalu banyak. Jadi karena kita melek legal juga ke sekarang gitu ya. Makanya harus ada pembedanya sedikit. Yeah. Namanya ada Aksen. Accent Studio. Oke, nah awal mulanya ini dari tahun berapa nih Kang? Kita 2018. Baru. Oh baru 2018. Kalau bayi itu lagi lucu-lucunya 3 tahun. Iya. 3 tahun ya, benar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Mau 4. Mau 4. Masuk PAUD mana, Kang? bukan anak kecil. Bukan dong. Ini waktu dulu emang dirintis sendiri atau emang ada beberapa orang juga nih yang bareng? Jadi kita ada partner. Saya di sini sebagai principal arsitek, ada 3 lagi, di sini juga ada Zara. Sebagai apa sih gue lupa? Innovation dan business development. Oh, oke. Untung aing poho aing. Jadi emang awal mulanya dari teman-teman kampus kah? Atau emang dari awal untuk emang pengen nih ngebikin studio? Kebetulan saya sendiri jadi paling tua sendiri, jadi abang-abangan gitu. Aduh, oke. Abang-abangan. Kebetulan ya kita bertemu secara profesional aja. Jadi memang tidak dimulai dari pertemanan gitu. Kayak mafia direkrutnya gini kan. Oh si iya tuh jagona iya. Sini nah udah kita join aja. Abang paling tua ya. Ya. Dan waktu dulu nih untuk pertama kali bikin aksen, sebenarnya apa sih yang core value dari aksen ini dibikin dan sampai saat ini masih dipegang terus? Nah,
Jadi kita melekatkan satu core value kita di nama. Jadi namanya kalau nama panjangnya Accent Responsible Architecture. Responsible Architecture ini adalah satu mimpi karena kadang-kadang mau sehebat apapun kita berkarya, rata-rata kan karya kita tuh fisik ya. Yeah. Dan fisik mau gimana green architecture gitu ya, sustainable pasti tetap merusak. Makanya sebenarnya kita berpikir bagaimana caranya supaya membangun dengan kesadaran lingkungan. Oke. Nah, core-nya kita tuh ada 3. Kita ada biro desain, bisnisnya. Terus yang kedua adalah research. Oke. Kita banyak riset tentang kayu dan prefabrikasi. Terus yang ketiga tentang edukasi. Saingannya Banda Indung lah, Accent Talks. Enggak lah, gak ada saingannya. Ini mah edukasi mah semuanya. Iya. Bro-broan. Collab sih kayaknya boleh. Iya kayaknya boleh ya. Boleh kolaps. Yaudah kita ngobrol dulu Ke saya aja. Enggak ya. Masih panjang. Nah, Waduh. ini menarik banget karena tadi kan bisa dibilang Kang Jo juga ngomong bahwa rata-rata karya kita adalah fisik dan itu merusak. Ya. Makanya kita pengen ada responsible terhadap lingkungan dan lain sebagainya juga gitu. Nah, untuk ngebikin suatu karya kayak gitu tuh proses brainstormingnya susah banget gak sih? Nah, ini Zara nih yang jago jelasinnya nih. Boleh, Kak. Jadi mulai serius ini. Serius aja. Serius dulu. Serius tapi santai gitu ya. Iya. Gitu aja. Kalau di Accent tuh biasanya kita mulainya desain sprint. Jadi lebih baik kita tuh tahu, kita ngerjain semuanya cepat, Ya. tapi kita wrap up semuanya. Jadi tahu kesalahannya di mana. Baru di situ dibanding lu detailin satu-satu, taunya ujungnya salah gitu, endingnya salah. Jadi lu bikin terus, nge-perfectin terus gitu kayak bikin full lalu benerin satu-satu gitu. Kayak gitu sih. Itu dan biasanya dari satu project kan untuk nge-brainstorm, dapetin ide, bentuk dan lain sebagainya, itu perlu berapa lama? Kalau misalnya proses desainnya 2 bulan sih. Proses desainnya 2 bulan? Per desain harus 2 bulan atau ada yang paling cepat gitu? Ada yang lebih cepat? Paling cepat sebulan ada. Ada yang sebulan? Udah sampai Gak bisa kurang teh itu. Bukan di pasbar, bukan. Bukan. Ada yang sebulan udah sampai gambar kerja. Ada. Oh. Oke. Nah, ada yang 13 hari. Ada. Karena itu produknya produk startup. Oke. Jadi tergantung Jadi kebutuhan tergantung aja. juga sih. Ya. Kebutuhan. Oke. Nah, dari yang tadi udah sampai ngobrolin desain dan lain sebagainya, dan juga ini ngaitin dengan core value-nya dari Accent, ada nggak sih sebenarnya Accent ini punya signature style-nya dalam bentuk ataupun lainnya gitu? Kalau kita bilang style enggak sih, tapi kita kontekstual aja sih terhadap. Cuman yang mungkin signature-nya adalah fitur-fitur ataupun lifestyle baru sih, itu yang kita coba tekenin terus. Oke. Jadi kalau bangunan tuh kan fisik banget, tapi ini harus ada nyawanya gitu. Nyawanya tuh apakah aktivitas ataukah fitur. Oke. Ataupun ilmu. Contohnya prefabrikasi. Jadi kayak kita research di situ, terus bisa diaplikasiin buat next project-nya. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang kita coba sustain. Jadi project tuh bukan asal selesai doang, tapi ada impact-nya. Ada impact. Oh ini gokil sih, karena jarang, maksudnya bisa dibilang mungkin hampir semua studio arsitektur juga sama kan melakukan hal yang sama, cuman pada pengaplikasiannya yang mungkin berbeda gitu. Ya. Nah, terus tuh Ani di Accent tuh apa konsep paling gila gitu? Yang apa? Yang Accent pernah lakuin gitu? Yang ada nggak sih terrealisasikan gitu? Ide-ide konsep yang paling gila gitu? Ide-ide yang gila gitu yang pernah Accent lakuin? Apa ya? Mas? Apakah prefab gila? Karena sebenarnya kita itu arsitek itu kan datang dari commission project ya, diminta sama orang. Nah, kita pernah bikin inisiatif project. Inisiatif project itu kliennya kita sendiri. Karena kadang-kadang kita tuh bosan gitu ya, ketemu klien yang banyak mau gitu ya, tapi budgetnya sedikit. Atau misalnya pas lagi dibangun berubah gitu. Sekarang kita coba bagaimana kalau kita jadi klien kita sendiri gitu. Karena kita arsitek gitu ya, desainer kan harusnya bergerak dari permasalahan gitu. Nah, kita mencoba mencari tahu sebenarnya
permasalahan kecil apa sih yang kita coba pecahkan di Indonesia gitu. Dan kita pernah riset mengenai prefabrikasi arsitektur. Prefabrikasi itu adalah bangunan yang cepat bangun dengan standarisasi tertentu gitu. Dan kita sempat belajar ke beberapa tempat. Kita mau kayak recall memori kembali sih bahwa sebenarnya arsitektur Indonesia yang sesungguhnya adalah prefabrikasi. Contohnya seperti bangunan rumah joglo ya. Kalau teman-teman ngebaso di baso lela gitu ya. Nah, itu kan joglo ya. Itu juga bangunan cepat bangun. Pertanyaannya kenapa Indonesia tidak menggunakan arsitektur yang seperti itu lagi gitu. Apakah di bulan kuno, apakah kayunya sudah tidak ada gitu ya, atau orang yang bikinnya sudah tidak ada, nah kita cari tahu. Nah terus pada saat itu kita mikir di kantor, kebetulan kantor kita nggak jauh dari sini gitu ya, hawanya sejuk gitu ya, anginnya enak gitu. Bagaimana kalau kita bikin satu bangunan yang kecil aja, dikelilingi oleh area terbuka gitu ya. Terus ada amfiteaternya, tempat nongkrong, dan kita men-challenge kita sendiri. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu bangunan yang waktu bangunnya singkat. Makanya kita bikin bangunan yang dibangun dalam waktu hanya 3 minggu. Susah nggak? Sebenarnya enggak, karena yang di kantor itu Mas? Ya. Kenapa nggak susah? Karena nenek moyang kita ribuan tahun lalu telah melakukan itu. Mungkin dari zaman Mojapahit, Candi Borobudur gitu ya. Ya nggak sih, kan dulunya semuanya sama itu tuh. Balok batonya gitu ya. Tidak ada semen gitu ya. Katanya pakai telur putih telur gitu ya. Artinya bahwa dari dulu orang Indonesia teh sudah mengulik teknologi bangunan. Kita sebagai generasi mudanya gitu ya, kita juga berpikir bahwa apakah bangunan kita harus selalu pakai semen dan beton gitu ya? Enggak gitu. Dan kita harus berinovasi, makanya harapannya sebenarnya inisiasi kita ini sebenarnya mengingatkan kembali bahwa arsitektur Indonesia bisa dibilang sudah ke barat-baratan gitu ya. Sudah tidak kontekstual lagi dengan apa yang kita miliki sekarang. Padahal kalau zaman dulu mah gitu ya, kayak nini saya di Ciamis, kalau mau bangun rumah dari kayu, bikin dulu pohonnya. Bikin hutannya dulu. Jadi ada hutan larangan, ada hutan produksi. Nanti 7 tahun kemudian hutan produksi ditebang, baru bikin rumah. Nah kalau sekarang kan gampang ya. Mungkin rumah juga udah bisa pay later sekarang gitu. Nah tapi kan pertanyaan lagi bahwa sebenarnya kalau seperti itu berusak nggak? Nah, dengan kita memikirkan seperti zaman dahulu, itu kan sebenarnya itu teh ruang lingkungan yang lestari gitu. Ketika kita bikin, ya kita kalau kita nini mah dulu kalau bahasa kerennya permaculture gitu ya. Kalau mau makan ayam ya miara ayam. Kalau mau makan telur ya miara ayam sampai bertelur. Kalau mau makan sayur berarti nanam sayur gitu. Sehingga ya siklus hidupnya teh mandiri. Nah begitu juga dengan kita gitu. Kita kemarin waktu bikin bangunan yang di kantor itu yang kecil gitu, yang karena itu riset ya. Kayunya kayu lokal, tersertifikasi. Kita tahu semua dari nol, baut-bautnya, sambungannya, dari yang semuanya sustainable lah. Dan dijawab susah nggak? Enggak. Ya kalau mau mah ya pasti bisa gitu. Gitu. Ini dan itu ngebangunnya 3 minggu aja ya? Assemblingnya 3 minggu. Assemblingnya 3 minggu, tapi tetap kalah sih sama nenek moyang kita. Dulu Raro Jongkrang semalam ya? Semalam ya bikin Candi Borobudur. Katanya sih. Kan kita kan gak ada di situ kan. Oh iya. Katanya gitu. Masih kurang cepat sih berarti. Iya benar. Termasuk yang candi itu Mas, yang di depan kantornya. Nah itu juga sebenarnya prinsipnya adalah modulasi. Jadi kita bikin dari modul yang kecil. Itu tuh sebenarnya kita respon untuk bikin Bandung Design Biennale 2019. Bikin candinya Sunda Empire. Jadi lagi naik-naiknya Mas. Kebetulan Lord cocok. Rangga, ada gak ya? Lord Rangga. Resepsinya Lord Rangga kemarin itu. Di situ. Enggak lah. Iya. Nah, terus di Aksen sendiri nih, ada gak sih studio arsitektur yang jadiin benchmark gitu? Banyak atuh. Banyak. Dari segi apa Mas? Dari segi metodologi, dari teknis, dari figurnya gitu ya. Ada macam-macam. Ada dari dalam negeri, ada dari luar negeri ada. Kebanyakan dalam atau luar? Kebanyakan dalam negeri kalau gue ya. Kalau gue pribadi, lo gimana?
campur-campur ya, karena sekarang udah mulai teknis. Jadi milih yang cocok sama kita juga gitu, kontekstual. Kalau luar negeri mah kadang big ideas. Tapi kalau yang benar-benar praktikal mah banyaknya dalam. Sama kalau gue menganalogikan gue tuh pemain gitar gitu ya, anak band gitu. Lu riff yang ini dari mana? Oh gue dari melodinya di lagu ini gitu. Gue penampilan gue kayak gitarisnya siapa gitu. Banyak referensi benar-benar juga karena ya makin banyak referensi, makin lu tahu bahwa orang tuh makin banyak beragam pendekatannya ya gitu. Kalau misalnya dihadapkan dengan masalah ini, dia mau carakan dengan cara ini gitu ya. Kalau masalah ini dia mau masakan cara ini. Dan kalau menurut gua matematik gampang gitu, desain susah. Setuju nggak? Anak desain? Setuju. Iya bener. Banyak karena hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Iya bener tuh. Hasilnya banyak. Aduh. Mungkin susah. Kita ngerekap di akhir nggak balance. Nah kan bingung nih. Accounting beda cerita kan. Ulang lagi dari beda sih. Gitu. Karena kalau saya jujur lebih enak untuk accounting sih, karena desain tuh kadang saya suka kagum sama desainer. Terima kasih. Harus memikirkan sesuatu yang abstrak jadi visual gitu loh. Iya. Dan itu gimana gitu loh. Contohnya ya, salah satu arsitek favorit gua adalah Romo Mangun, almarhum. Dia adalah seorang Romo. Katolik ya? Iya, Romo. Jadi dia adalah seorang Romo, seorang bapak di daerah DIY Yogyakarta. Dan proyeknya dia itu bukan sesuatu yang wah gila, yang bukan tower gitu ya yang lu tahu gitu. Enggak. Revitalisasi kampung gitu, perbaikan gereja, pembuatan perkampungan untuk Romo, atau misalnya sebenarnya banyaknya dia proyek sosial, proyek warga-warga marginal, dan dapat Aga Khan Award. Aga Khan Award itu adalah salah satu award yang sangat presisius di arsitektur, karena dia peduli gitu. Nah itu yang sebenarnya digarisbawahi, bahwa sebenarnya bukan hanya kita berkarir komersial ya, bahwa sebenarnya sebanyak apa kita memiliki impact buat orang lain. Nah ini nyinggung soal awards mas, kan Aksen tuh banyak awardsnya ya, saya lihat-lihat gitu. Yang paling dibanggain yang mana mas? Yang paling wow ini keren gitu. Gua ya. Masing-masing deh boleh. Terus ceritain kenapa gitu. Gua waktu dapat Good Design Award di Tokyo di Jepang. Karena pada saat itu sebenarnya kita adalah penerima Award Good Design Indonesia kategori arsitektur. Jadi dulu Good Design Indonesia teh penghargaan buat produk-produk yang banyak ekspor ke luar negeri gitu. Jadi karya kita pemenang yang lain adalah motor NMAX. Pemenang lain adalah mobil carry gitu. Pemenang yang salah satunya adalah rumah kita. Kita juga wah gila aneh ya gitu. Tapi ternyata memang ya sekarang karya arsitektur sendiri sudah punya panggung, sudah dihargai oleh orang lain. Gara-gara apa ya? Mungkin salah satunya gara-gara sosial media mungkin ya. Dan kemajuan zaman. Karya kita alhamdulillahnya kita baru 3 tahun, tapi beberapa karya kita sudah diketahui orang dan sudah ada bootlegnya, bodor, ada palsunya. Tapi kan sebenarnya itu adalah satu apresiasi dan sebenarnya kita ambil positifnya aja. Kenapa Good Design Award ini sangat presisius, karena selama ini Good Design Award ini karyanya hanya kita beli dari kita hanya jadi konsumen aja gitu. Misalnya gue beli speaker, misalnya Harman Kardon gitu ya. Ada Good Design Award-nya kan jadi wah ini speaker ini keren karena ada Good Design Award. Nah karya kita dapat Good Design Award gitu. Bukan karena karyanya desainnya bagus, bukan. Tapi ada beberapa kategori. Satu, memiliki standarisasi yang baik. Yang kedua, mengubah kehidupan seseorang. Yang ketiga, punya impact. Intinya iniin masalah ya. Bagaimana kita memecahkan masalah yang dialami oleh pemilik rumah. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi memang barang kalau menurut gue makin sedikit fungsinya, makin bagus dan makin lama timeless kalau menurut gue gitu. Jadi waktu gue datang ke Good Design Award, yang awardnya untuk yang namanya Lifetime Design Award, salah satu pemenangnya adalah Pulpen Pilot. Pulpen Pilot kemarin baru kita bahas. Legend. Legend. Ternyata itu sudah didesain dari lebih dari 40 tahun yang lalu dan desainnya tidak berubah. 40 tahun. Jadi desain yang baik adalah desain yang timeless. Nah, itu yang biasanya kita suka pakai gel ke teman terus dijepit di tangan. Gitu sakit banget itu. Desainnya sangat sederhana, satu warna, tapi
ya bener-bener di ujungnya teh ada bolongnya gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar tintanya keluar ya? Bukan. Kalau keselak sama anak kecil, dia nggak nyedak ke tenggorokannya. Wah, bener. Dipikirin segitunya kan. Tapi bukan itu yang dipikirin. Bagaimana caranya supaya produksinya murah, semua orang bisa pakai. Karena orang selalu berpikir bahwa membeli produk desain harus selalu mahal. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Terus yang kedua, pemenangnya adalah kaos oblong Uniqlo. Kaos oblong Uniqlo. Kaos oblongnya itu masih menang ya? Yang polos. Yang polos. Itu Lifetime Design Award itu teh. Wow. Kenapa? Karena semua orang pakai. Dari dulu nggak berubah-berubah gitu. Jadi ini mah sebenarnya jadi refleksi diri buat gua gitu bahwa kalau kita menciptakan satu ciptaan, satu desain gitu ya berdasarkan itu aja gitu bahwa mungkin gua mah anti tren gitu ya. Ya kalau bisa ya anti tren. Kita memecahkan satu permasalahan gara-gara kita ketemu satu permasalahan dan kita mencoba pecahkan berulang-ulang gitu. Di kantor kita sering gagal berkali-kali gitu. Salah satunya ya ketika memecahkan satu permasalahan yang inisiatif project itu gitu. Masalahnya banyak, bottlenecknya banyak banget. Cuma ya sekarang pun belum sempurna. Tapi kita coba pecahkan terus-menerus. Failing forward. Jatuh ke depan. Sorry Mas, tadi kalau yang menang kayak timeless design itu mesti pelopor nggak sih Mas? Atau misalnya ya udah? Iya. Atau enggak usah? Enggak juga. Enggak juga. Contohnya jarang, tapi sebenarnya jarang yang elektronik kecuali setrika merek Philips. Itu legend ya Mas ya? Di rumah saya ada, kamu udah ada kan? Kayak gitu kan. Nah, itu berarti memang sampai sekarang orang tuh masih nyetrika dan masih pakai barang yang sama dan barangnya laku. Jadi desain yang bagus, good design is good business gitu ya, timeless, punya impact. Dan orang langsung recall memori, itu mah zaman gua dulu. Nah, berarti kan lu bayangin dari zaman dulu sampai sekarang masih bisa dipakai gitu, masih relevan gitu fungsinya teh. Terus banyak orang yang bilang juga setrika teh Philips ya, bukan setrika tapi Philips sebutannya. Gara-gara jadi udah jadi kayak bohlam aja gak sih? Iya, kayak bohlam. Iya benar. Iya. Kayak bohlam. Gitu. Menurut Kak, gimana? Kalau menurut yang aku paling dibanggain. Bukan itunya tapi proyeknya mungkin ya. Boleh. Ya proyek yang si inisiatif itu sih. Ya walaupun masih banyak kekurangannya, cuman karena bukan commission project, tapi itu proyek yang lu menantang diri lu sendiri gitu. Dan itu dapat 3 award international dan nasional. Yang tervalidasi maksudnya dengan beda-beda genre gitu. Jadi genre arsitektur, genre desain sama genre produk. Nah itu sih yang jadinya mungkin validasi perihal. Enggak. Sabar. Jadi Sabar. mungkin secara kontekstual bisa terjawab ya walaupun agak setengah-setengah tapi bisa terjawab lah. Tapi secara produk gitu, secara value, logikanya gitu, functionality-nya bisa kejawab juga. Dan secara desain pun masih acceptable. Yang kemarin tuh dapat di The Plan, Shenzhen Design Award sama Indonesia Good Design. Iya, The Plan tuh Itali, Shenzhen Cina. Sama satu lagi apa? Indonesia Good Design Selection. Itu dari IGDS. Kementerian Perindustrian. Oke. Berarti yang masuk produk tuh yang itu ya, yang kursinya ya, kursi sama mejanya. Itu juga ya kursi meja Atau sama di bangunan. Bangunan dan furniture. Furniture. Dua-duanya. Kenapa kita bikin itu? Karena ya kita pengen ngulik bahwa arsitek itu selalu menghasilkan produk yang cenah mahal ya katanya ya. Iya. Nah kita buktikan sebenarnya enggak. Karena prinsipnya pulpen pilot tadi gitu. Ya. Harusnya sebenarnya semua orang bisa merasakan nafas desain yang baik gitu. Cuma mungkin kalau dari commission project lu belum tentu bisa mengeksplorasi sejauh itu gitu loh. Soalnya, ngomongin commission project nih. Gimana cara Aksen dalam mengkurasi si kliennya gitu? Nah, ini. Ada standarisasinya gitu. Kurasi sebenarnya langsung ya, karena intinya kita tidak bisa membantu semua orang. Itu harus digarisbawahi. Kenapa tidak bisa? Karena ada beberapa banyak batasan untuk menciptakan satu arsitektur. Terus yang kedua, sebenarnya walaupun tadi lo bilang bahwa kita sepakat bahwa Aksen tidak memiliki gaya yang khusus, tapi orang tuh tahu bahwa kalau gue pengen bikin karakteristik bangunan yang komersial berulang, marketnya ini, gue datang ke Aksen.
gue pengen rumah tinggal yang karakternya seperti ini, pasti gue datang ke Aksen. Karena ya kita tidak spesifik rumah tinggal, kita tidak spesifik coffee shop, tapi sebenarnya kita lagi banyak nge-handle project dan sekarang lagi banyak yang prefabrikasi. Jadi sebenarnya bisa dibilang project inisiatif kita ini malah jadi jadi orang tuh top of mind gitu bang. Kalau gue ngomongin prefabrikasi, kayaknya gue mending ke dia deh untuk riset-risetnya gitu. Dan salah satu project yang sudah jadi mungkin udah pada nginep belum di Bobo Box? Nah iya. Bobo Box belum. Mana nih? Bobo Box semuanya ada di beberapa tempat. Di mana aja Mas? Berarti pada soleh ini. Soalnya itu kan masih ada rumah apa di Oyo? Merah atau biru? Aduh bisa skip aja gak sih ini? Di mana aja Mas itu Mas Bobo Box-nya Mas? Bobo Box ini sebenarnya salah satu foundernya adalah teman gue waktu S2. S2 gue desain, gue murtad dari arsitektur selama beberapa tahun dan gue ambil S2 bukan desain. Jadi memang itu benar-benar jadi orang bego selama 2 tahun gitu. Biasa gue menikmati buku yang bergambar yang tulisannya mungkin ya sedikit gitu ya. Ini semuanya kualitatif gitu. Bisnis bukan? Gue entrepreneurship. Di sini nih kelihatan gedungnya. Tuh yang ada AC-nya. Itu. Hijau Mas. Oh iya yang itu. Bukan dong, itu pohon. Itu pohon. Ini Unikom apa ITB? ITB kan? ITB? Iya. Kan di situ rumah nyambung. Iya. Oke, di SBM. Ya, dan dari situ sebenarnya kita selalu datang menanyakan sesuatu. Dia bilang bahwa kalau kita bikin satu standarisasi hospitality gimana? Apa yang mau dipecahkan? Macam-macam gitu ya. Terus ya udah solusinya kayaknya mungkin nggak kalau misalnya kalau kita ngomongin hotel gitu ya, hospitality selalu kan bikin arsitekturnya dulu. Betul. Nah sekarang kebalik, gimana kalau kita bikin roomnya dulu supaya nanti bisa masuk ke rumah gitu ya, ke kantor, ke bekas apapun itu gitu. Dan challenging sih, cuma ya seru dan akhirnya Bobo Box ini berkembang ke beberapa titik di Indonesia. Kota-kota besar mah adalah pasti Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya ada nggak sih? Masuk budget ya ke Jogja. Iya. Karena memang konsepnya emang murah dan setelan untuk backpackeran gitu nggak sih? Ya mereka bilang adalah smart traveler. Smart traveler. Smart traveler. Berarti kita nggak bisa ke sana tuh. Iya. Kita nggak bisa. Kan pakai smartphone. Benar. Kan phone-nya bukan dia. Nah, ini tadi ngebahas juga kan masalah recall sedikit tentang award gitu. Banyak banget ya udah Aksen dapetin dalam waktu 3 tahun ini. Itu kok bisa sih Mas? Banyak award? Iya. Jadi award itu internasional sampai nasional. Award itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang bentuknya awarding, artinya karya yang ada yang kita diminta submit atau yang kita submit dapat award. Jadi ada satu karya, misalnya Norhaus ya, itu karya awardnya ada berapa ya? Ada 4 mungkin. Terus kalau yang si cabin kita ada 3. Banyak teh gara-gara awardnya banyak. Karyanya mah sedikit gitu. Karena kita teh beda dengan fashion misalnya ya. Dalam 3 tahun artikelnya ngus ribuan. Kalau kita arsitektur karyanya mungkin dalam 3 tahun bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi bermakna gitu. Tapi impactnya mungkin ke orang yang sangat banyak karena fungsinya macam-macam. Kita ngedesain Bobo Box 1 yang datang mungkin dalam 1 tahun 10.000 orang ya. Kita bikin satu tempat kuliner Amerika inisialnya MCD ya. Itu kan MCD juga. Inisial aja. WCD. Iya sih, gimana ya? Satu hari bisa 1.000 orang yang datang ke sana gitu. Oke. Ya kita sebenarnya juga berpikir gimana caranya dalam waktu singkat kita bisa menge-leverage impact sih sebenarnya. Bukan keterkenalan sih yang kita kejar mah dah buat apanya gitu. Ayo Benghar tapi teu boga duit mah nya. Bener. Ayo Benghar tapi teu boga duit. Ayo terkenal mah. Ayo terkenal tapi teu boga duit. Sorry, terkenal teu boga duit mah kenaonnya. Iya. Jadi ya tetap stay lo-fi aja ya gitu ya. Lo-fi gitu. Kita mah kan Bandung mah kreatif ya. Kere tapi aktif. Iya. Bandung mah babarudakan kan, nyantai gitu. Area pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Ayo dong apa lagi? Udah. Tambahin dong. Nah, itu dari tadi kan mungkin dijawab juga kalau misalnya
apakah harus ada satu visi dulu yang sama untuk mendapatkan klien ataupun misalnya klien yang datang, atau mungkin ya udahlah karena emang ini duitnya juga oke, kita ambil aja dulu deh gitu. Walaupun emang ini sangat-sangat jauh dari core value-nya Accent sendiri. Nah, kalau kita ngomongin model bisnis gitu ya, revenue didapatkan dengan cara apa? 1, commission, 2, inisiatif. Jadi commission itu ya, contohnya tadi MCD, Bobo Box, ada deket sini Slice Pizza. Slice Pizza, ada beberapa coffee shop gitu ya. Itu kan datang ke kita karena kita sudah mengerjakan proyek yang serupa. Dia lihat bahwa, wah jika namun misalnya orang pakai si eta rame deh misalnya gitu ya. Bukan hanya dari desain ya, tapi wah kayaknya asik deh ininya kayaknya kafenya akan groovy nih kayaknya kalau didesain sama dia gitu ya. Jadi akan ada bayangan bahwa kalau gue didesain sama dia teh bukan hanya keteknisan yang baik tapi feel-nya, mood-nya gitu ya, ambience-nya, market-nya gitu. Begitu juga dengan katakanlah rumah tinggal gitu. Kadang-kadang memang kita menolak project sih kalau misalnya kliennya terlalu mengarahkan. Misalnya rumah tinggal. Pokoknya gue pengen rumah yang kayak di Cipaganti yang Hercules gitu. Bukan gue gak suka rumah kayak gitu. Cuma ada yang lebih jago dari gue gitu. Jadi kalau kayak gitu gue mah gak mau ngarau kusiku gitu. Udah lu sama teman gue aja yang lebih jago gitu. Kalau mau yang simpel ini aja gitu. Gue mah tetap indie pop lah gitu. Iya, indie pop. Yang rumah Hercules itu gak ada orangnya ya perasaannya, kita lewat ya. Dari SD itu sebenarnya kue tapi gede. Kue gede. Saya bingung ngeliat, ini kok gak ada orangnya gitu dari dulu tuh. Gitu. Oke, paling tadi kita udah ngobrol agak panjang ya. Kita ada break dulu nih, 10 sampai 15 menit. Karena apa? Ya Allah. Kita siap-siap payung dulu. Iya, kita break dulu. Stay tune. Kita sekarang balik lagi ya ngobrol-ngobrol bareng Accent. Tadi kan kita udah dijelasin nih banyak banget klien-klien kayak fast food yang inisial MCD. Terus juga ada hotel yang inisial Bobo Box gitu kan. Nah kalau buat inisial bukan yang inisial pilot. BBX ya, bukan yang inisial pilot gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih Mas, apa aja sih kayak coffee shop yang tadi sempat mau dijelasin. Tapi kan kayak kepotong nih. Apa aja sih coffee shop di Bandung atau enggak tempat-tempat selain yang tadi disebutin yang pernah dibikin sama Accent? Aduh gue lupa. Apa aja sih? Banyak nih berarti ya. Loko depan stasiun Bandung. Yang waktu awal-awal Gak tau, cuma tau Loko doang kalau coffee shop. Raker Park, di Braga. Raker Park. Proyek pertama gak? Si buat coffee shop 2017an kan? Raker Park 2000, jadi dibangunnya 2016, beres 2017. Ya bisa dibilang itu teh awal-awal banyak outdoor ya. Iya, betul. Tidak diatapin gitu. Betul. Bawe hujanan dah ngeunah mah Bandung mah nya. Setelan misbar. Iya benar. Ada Supreme-nya Kang, jangan lupa. Supreman 2017 lagi hype banget. Iya. Itu pembangunannya 5M. Wow. 4M-nya ku Supreme. Dan soalnya kan Kang Mas Jo juga kan dikasih biskuit itu kan. Biskuit apa Supreme yang Oreo. Oreo Supreme. Katanya batunya Supreme. Batunya Supreme juga, iya. Pantesan mahal. Iya benar. Waduh, iya mahal ya. Terus apa lagi? Nah, paling mahal deh Mas, paling mahal nih. Kira-kira ngerjain apa project itu? Kan emang, wah ini gede sih nilainya. Kisarannya mahal berapa? Mahal banyak. Pulang ah. Yang ngulang. Minder. Mahal, ya paling mahal ya itu yang fast food 3 huruf teh ya, yang MCD. Yang MCD. Karena dia standarisasinya bagus pisan. Iya. Istilahnya gue sebagai arsitek, gue sekolah lagi lah di sana teh. Sekolah gambar gitu ya, sekolah. Bagaimana caranya lu menghandle klien yang internasional, bagaimana ngomongin standarisasi desain, karena ya bisnisnya bener-bener rapi aja gitu. Dan kuduna orang Indonesia tuh belajar ke itu sih, hebat banget ya. Itu berarti ngobrolnya sama McDonald. Halo. Kok namanya sebutin. I don't know. bukan si Donaldnya. Bukan si Donald. Bukan.
sama McDonald Amerikanya atau yang Indonesia? Yang Indonesia ada. Indonesia. Oke. Tapi udah bener-bener SOP-nya jelas banget ya? gitu ya Indonesia. Jelas bisa dibahas. Guidelines-nya lah gitu. Tapi ribet nggak Mas? GBHN nggak jelas gitu. Walah. Oke. Kudu kieu. Itu yang ngebikin standarisasi kenapa gedung-gedung atau misal bangunan-bangunan dari store-nya tuh hampir mirip-mirip dan lain sebagainya gitu ya? Boring ya, kaku gitu ya. Tapi nanti ada yang kita desain, pokoknya menarik. Yang bisa di Kings, jawabannya. Yang di Kings nggak kaku kok. Saya lihat Gini bangunannya. enggak. Gimana? Yang Lemes. Yang di Kings ya? Ngebangunnya di mana? Nah ini sebenarnya ya gue dengar dari mereka ya bahwa sebenarnya brand sebesar itu teh aja sebenarnya melihat ke brand-brand yang kecil. Ya nggak sih? Ya bisa dibilang apapun yang lebih baru dari mereka adalah kecil, ya kan? Dan mereka juga aware terhadap itu gitu, bahwa misalnya gila ya geprek bensu penjualannya edan. Nah itu diomongin sama gila ya the best. Gila ya berarti ini berarti ngeliat ke bawah juga ya? Iya tuh. Makanya kenapa ada yang rasa Padang. Oh yang nasi uduk Nasi gitu ya. uduk. Ya kalau mereka memang mau kenapa mungkin salah satunya nge-hire kita karena ya mungkin kita kuat di risetnya kali ya. Kita belajar banyak dan kita questioning everything gitu. Jadi kalau kita mau bikin ini kita bisa jelasin loh. Misalnya yang McD yang paling keren sedunia di Kira Arta karena deket Imah Aing. Ini rumahnya di mana? Di mana? Di Kircon. CBD. Itu bagus sih. Ya kan? Nah, Kira Arta. Ya. ada satu meme ya di 9gag bahwa zaman dulu McD itu colorful, warna-warni, sekarang di press. Nah jawabannya nggak harus selalu kayak gitu sih. Kita bisa kok merubah kembali sesuatu yang membawa kesan fun gitu, experience yang Bandung banget, nggak yang harus Amerika banget, bisa. Intinya kalau brand sebesar gitu aja nggak kaku, ya apapun yang kita bikin sebenarnya harus lebih fleksibel dong. Ya. Itu warnanya jadi hitam nggak sih Mas sekarang? McD banyaknya Abu. Ya di press adult ya geningannya, katanya teh gitu. Ganti pasar ya? Enggak sih sebenarnya itu kan ada gaya desain yang disepakati secara global. Iya. Kita harus color tone-nya mirip-mirip seperti itu, nanti kita rubah-rubah gitu. Oh. Itu secara visual. Tapi kalau secara aktivitas sebenarnya kalau dari dulu bisa dibilang sama-sama aja gitu. Nah, itu yang ngebikin tuh untuk di Indonesia atau emang dari headquarternya kayak gitu? Jadi kalau Indonesia mengacunya pada Hong Kong. Hong Kong baru kepada internasional di US. Oke. Jadi karena kan yang saya tahu McD itu beda-beda dalam artian ada yang di Alaska tuh bentuknya kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Ya, dan Indonesia pernah mengalami era itu di tahun 2000 berapa ya 10-an waktu gua masih kerja sama Pak Emil di Urbane. Kita pernah bikin McD yang seafront di Manado. Bentuknya edan pisan, halus pisan gitu waktu di Urbane. Dan ketika sudah dibeli oleh kepemilikan baru, sebenarnya lebih mengikut ke US gitu. Jadi sebenarnya mungkin pada saat itu bisa. Sebenarnya di beberapa tempat di Jakarta yang tersisa yang bagus-bagus tuh banyak. Oke. Cuma ya karena sekarang business wise, goalnya bukan untuk bikin satu tapi keren banget, tapi bikin kecil tapi banyak gitu. Oh iya. Ada ojol. Oh iya. Iya, lebih ke konsep go to lah ya. Iya. Jadi cuman take away dan lain sebagainya gitu. Tapi masih ada gak sih Mas yang warnanya masih merah kuning gitu di Indonesia? Nah merah kuning itu kalau gue nyebutnya blade and ribbon. Jadi guys secara gaya desainnya mungkin gue teknis sedikit. McD di mana-mana sekarang harus ada blade merah, blade, ribbon warna putih. Harus itu teh. Tapi harus gitu gak? Enggak. Contohnya Kira Arta. Itu makanya McD paling keren sedunia. Kira Arta. Iya. Cus Kita lihat. Kenapa harus cus sih? Iya, kenapa harus cus? Ayo gas gitu. Ayo Goken. Goken. Gas. Di Kitchen ada danau. Jadi dari McD bisa lihat danau. Iya, di Kira Arta tuh bagus banget men. Udah dibuka berarti kan? Udah. Dari jam 8 sampai jam 21. Ada plannya, jam 6. Dari jam 6. Wah jogging enak sih Warlock. kayaknya. Iya. Kemarin ada yang kebakaran juga di situ dekat-dekat situ. Oh kemarin di situ? Iya. Oh iya. Kenapa kebakaran harus diangkat sih? Iya. Kan lagi promosi. Iya, sorry. Boleh lanjut gak sih? Iya. Jadi tadi klien ya Mas ya yang paling gede tuh McD berarti ya? Bukan paling gede. Ya gue melihat bahwa dia standarnya paling bagus lah. Paling bagus. Dan ya kualitas bangunannya pun paling bagus, paling baik. Karena dari sananya udah saklek
Kisaran berapa sih Mas? Kalau boleh tahu nih kemarin pembangunannya. Harus nanya ke McD aja. Oke. McD lah. Karena itu ya biarkanlah mereka ini. Gitu. Kita mah cuma tahu makan doang. Iya, coba tahu makan doang. Yang penting mana spesialnya satu. Pokoknya banyak makan McD aja supaya proyeknya nambah banyak. Iya. Boleh, siap. Terima kasih McD, jangan lupa ya invoice-nya nanti saya kasih. Ya, mantap. 3 bulan sekali lah kita ke McD ya. Wow. The best talk kali-kali ya. Kenapa sebut lagi merek sini? Iya. Kita kan lagi ke McD ngerahnya. Oke. Tadi kan kita ngebahas klien-klien nih Mas. Kalau misalnya saya pengen tahu nih, pernah gak sih ngeliat bangunan, ini bisa ngalangin gak sih kan lagi ngobrol sama Mas John. Sorry. Bangunan-bangunan yang menurut Aksen atau Mas John pribadi gitu, ngelihat kayak, anjir ini bagus banget nih dari desainnya, dari amdalnya mungkin. Ada gak sih di Bandung Mas yang Mas kagum gitu bangunan? Salah satunya bangunan ini, Trilokomotif. Ini. Di mana tuh? Ini. Nah, saya kan orang awam nih Mas ya. Trilokomotif tuh apa? Trilokomotif itu jadi seperti lu bilang tadi, Banda Indung itu terinspirasi dari Art Deco. Ya kan? Art Deco itu kan gaya. Jadi 100 tahun lalu ada pandemi namanya flu Spanyol. Betul. Orang pada di rumah sama. Tapi di rumah tuh jadi makin produktif gitu. Nggak belanja, nggak shopee, nggak beli boba pada 100 tahun yang lalu teh ya. Saya dong itu. Nggak beli McD gitu ya. Karena dulu namanya bukan boba sih, lebih ke bubble. Bubble. High cup. Nah, ketika Perang Dunia I beres gitu ya, pandemi beres, ada namanya Roaring Twenties. Orang-orang pada bangkit, ekonomi harus bangkit, musik harus bangkit, makanya ada musik jazz, ya kan? Betul. Terus ada juga gaya arsitektur baru. Ekonomi bangkit berarti industri otomotif maju. Nah, kebanyakan Art Deco itu ngambil bentuk dari otomotif. Kabeh otomotif. Radio bentuknya kereta. Rumah bentuknya kayak kereta, kayak kapal pesiar. Nah, contohnya ini. Kayak Villa Isola, Trilokomotif gitu ya. Hotel. Trilokomotif itu adalah ceritanya rumahnya mirip gerbong kereta. Ada 3 biji. Bukan 3 biji, 3 rumah, 3 bangunan. Punya almarhum mantan Pak Gubernur pertama, Pak Masudi. Ini punyanya Two Hands Full. Sebelah lagi Teing Naon tah. Nggak Bisa kepake, nggak kerawat. Beda lagi ya? Ya seperti lu bilang bahwa untuk bikin bangunan bagus itu sebenarnya untuk menilai bangunan bagus apa enggak, menurut gua, mungkin nanti Zara bantuin jelasin. Gua harus mengunjungi dulu. Gua harus tahu ambience-nya gitu ya. Ternyata ngopi di Two Hands Full di sini tuh the best pisan gitu ya. Nggak pernah ada pelangnya atau THF gitu ya. Orang nggak tahu tapi pas nongkrong di sini, wah the best, ini suasananya kayak gini. Bandung ini. Ya kan? Salah satunya dibentuk oleh arsitekturnya gitu. Jadi emang udah kepikiran dari apa? Jadi siap untuk coffee shop dari ya dulu. mungkin 100 tahun lalu udah diplot bahwa tahun segini THF gitu. Iya. Makanya 2020 kita bikin THF gitu. Kayaknya kita ada tempat kopi di sini nih dari dulu itu kepikirannya. Kopi kayaknya enak di sini. Yang keren tuh yang Cenayang lah. Iya. Enggak sampai sana juga. Zaman dulu kita mau merdeka aja susah loh. Kebanyakan bangunan yang gua suka antara klasik banget atau modern banget. Oke, nah ini kan bisa dibilang klasik banget ya. Nah kalau modern bangetnya apa? Di Bandung. Ntar dulu ya, bangunan baru apa ya? Bangunan baru. Itu paru-paru. Gedung paru. Di Kotil. Iya, di Kotil. Itu, yang coffee shop atas. Itu yang di depan Eiger Mas. Eiger Sumatera. Oh, ya itu bagus tuh. Itu bikinan almarhum Okikus itu bagus, gue suka. Modern banget kan. Terus kalau gue sebenarnya suka banyak bangunan publik ya. Contohnya masjid di Kota Baru, bikinan urbannya. Itu mah. Itu mah, iya. Jadi gue juga nggak yang klasik banget gitu, modern banget juga gue suka. Cuma kalau bisa dibilang sebenarnya gue tuh sangat modernis gitu ya. Modernis itu era arsitektur setelah Perang Dunia Kedua, yang form follow function. Jadi memang bentuknya tuh semuanya bisa dijelaskan. Bauhaus eranya itu modernis. Ya contohnya ketika rumah ini ada furniturnya itu tuh sebenarnya gue lupa deh bangunan rumah yang mana ya.
Kalau nggak salah yang Rumah saya Mas. Di rumah saya Mas, di situ. ya memang sebenarnya bangunan yang bagus itu sebenarnya dilengkapi dengan Furniture. landscape-nya yang bagus, interiornya yang bagus, landscape-nya yang bagus, Landscape-nya itu bagus. kopinya yang enak, Itu pasti. Tempatnya dan yang orang-orang nyaman. yang asik, bener nggak? Betul. Kayaknya itu handful. Ditambah kita Jadi ini adalah Masuk. sekarang ini bangunan terbaik di Bandung. terbaik. Terbaik emang tuh Handsful ya. Iya. Oke. Apalagi sore ya. Iya, Golden, betul. Golden Kalau dari Hour. Zara gimana Zara? Bangunan terbaik Iya. di Iya. Bandung. Zara nih, lu aja JKT48 kan? Ayo nyanyi Rhapsody dulu. Rhapsody. Bukan. Awas baper. Katanya bikin clothingan juga ya? Coba cek Oh iya, ini. bukan yang itu. Gimana Kak? Mungkin kalau misalnya yang sekarang masih ada, Palemi kali ya. Ya, Karya-karyanya Pak Palemi, Tantiklam. Tantiklam. Oh, itu. Ada beberapa sih. Rumah coklat di Progo. Itu Pak karya Pak Rumah Tantiklam. Oh yang di dekat segitiga itu ya? Ya, iya betul. Oh iya. Iya. Atau bapaknya Hotel Malaka. Terus Blue Doors. Pak Tan Chiang Ai. Pak Tan Chiang Ai. Hotel Malaka. Blue Doors. Di- Oh iya. Blue Doors yang lama. Malabar. Oh, yang lama. Asia Afrika. Iya Halimun ya itu ya? Nah Pak Tantiklam salah satu pemilik Blue Doors. Iya. Nah jadi bagus kan arsitekturnya? Bagus banget. Ya. Mobilnya juga bagus. Gua mah arsitek rakyatnya jadi belum yang bagus-bagus. Ngeliat mobilnya tuh, aduh Fantastic kan. Arsitek sporty. Gitu. Iya, benar. Palemi juga road bike ya. Masih kalah level gue. Iya. Oh iya. Iya. Saya sih ngerti. Iya kan? Iya ngerti. Karena kan saya arsitektur banget, desain banget. Ini Ini saya outfitnya udah kan hitam-hitam ini menghargai aksen Mas. Itu hitam-hitam itu menurut saya itu Lebih ke melambangkan Sunda Wiwitan sih sebenarnya. Dukun. Enggak, itu pangsinya di jemur di sana pangsi. Iya. Ini kita berkabung atas dasar proyek-proyek yang mangkar. Mangkrak. Mangkrak. Kayak apa dah? Industrial. Iya. Coffee shop industrial sekarang ya. Nah, itu ya. Apa kita tanya balik nih perihal ini coffee Gue shop tanya Mangkrak. balik. Oke, Bangunan yang boleh. bagus. Satu aja. Gini. Bangunan yang bagus. Dari Akal apa Keo? Ini. Sama dong. Mereka Boleh beda. sama. Mereka berdua beda nih. Sebenarnya apa ya yang paling bagus? Ya itu sih Mas yang depan Eiger itu. Iya, ST. Itu bagus. itu. Setuju. Oh. Gue ngeliatnya dari awal tuh kayak sebelum jadi ya. Kan kayak wah ini apaan nih? Mall atau apa gitu kan. Ternyata Tebak-tebakan itu apa ya? Itu fashion ya. Tas ya? Factory iya, outlet. ST. Ya Iya, pokoknya Factory clothing line. ya itu sih paling paling satu lagi Bumi Sangkuriang bukan. Yang di Jalan Sangkuriang ada hotel sama Art Deco juga kan itu ya. Sangkuriang. Yang belokan. Fatma. Edge Hotel bukan sih? Bukan. House. Itu House. House. House of apa gitu. House Tour. House Tour kayaknya ya. House Tour. Yang di Oh, Jalan iya. Sangkuriang. Nah itu bikinan Diga sepupu lu. Oh iya benar-benar. Iya yang dibelokan kan? iya, Betul. Dibelokan, Rengga iya. Desiga arsitek bagus. Sangkatan gua itu. Sangkatan. Soalnya saya pernah masuk ke situ. Waktu acara kampus kan ngelihat Oh, set visit dikira. gitu. Enggak set visit, ngelihat semuanya. Wah, Nggak staycation keren nggak? banget. Oh enggak. Oh, enggak. Saya enggak suka staycation saya. Di rumah. Kerja duitnya. Kalau ada duitnya Mas. Mainnya nggak staycation tapi udah stay di kosan ya. Iya. Stay kosan. Stay kosan aja. Oke, Dali gimana Dali? Bangunan yang paling Dali suka gitu. Oh. Sebenarnya saya nggak terlalu mengerti Arsitektur banget. tuh macam-macam. Ada Iya. taman gitu ya. Oh, oke. Ada public space. Ada bangunan. Iya. Taman mini. Bandung, kudu Bandung. Bandung dong. TLL mana ya suka? Ya nggak sih? Enggak. Taman lalu lintas. Kalau misalnya ruang terbuka publik tuh ini alun-alun Cicendo. Ya bagus. Itu karyanya Xiao. Xiao. Bagus. Iya. Bagus. Karena dari sekian banyak nih ruang publik yang ada di bagus, Kota bagus. Bandung, nggak tahu kenapa ketika itu udah launching tuh kayak gila ini bagus gitu loh. Iya. Dan ya Gokil ya? Gokil, bro. Goks. Ih. Yo. Gitu loh. Dan ya dan Kiara Park sih. Oh iya. Karena vibes-nya jadi beda aja. Ya itu arsitektur, urban designernya namanya Urban Plus, bagus. Heeh. Orang Bandung juga Wah. yang bikin, keren emang. Gitu. Karena waktu itu kita lagi ada liputan di sana juga kan Jen kan. Terus kita sempet kayak jalan-jalan. Pembunuhan kayak- ada tuh? Hah? Pembunuhan Bukan ada event di sana juga. Terus kayak karena itu baru pertama kali lah saya datang ke sana. Terus pas datang ke sana tuh kayak
gila ini bagus banget gitu. Gila ini Esplanade Van Kirchon. Iya. Gitu. Dukia ya di Bandung. Kirchon. Sumarekon juga kan mirip ya masih? Ada gak sih Sumarekon? Ya, ada tamannya yang bagus. Iya, ada. Itu juga bagus. Cuman, kan kalau Sumarekon kayak gede bage gitu masih ada itunya. Oh ini beda aja Kirchon tuh jadi kayak vibes-nya jadi beda aja. Biasa Kirchon attack-nya. Iya. Nah ini jadi dan keren gini. Iya. Kalian menjilat warlock Kirchon nih. Ada yang happy pisan. Kirchon. Gitu sih. Nah sekarang Rajen nih. Oke. Bangunan ya. Gue kepikiran ini sih Mas. Bandara Hussein. Yang baru tapi. Ya, Kalau bagus. enggak stasiun kereta. Oh. Gitu. Itu keren sih. Enggak tahu Kafenya lebih bagus Jan, kafe yang di depan. kafenya. Iya, Loko. Iya itu bagus banget. Bagus banget. Bagus itu. banget Gila ya bagus kan? banget. Iya kan? Bagus banget. Itu yang Bagus bikin tuh banget. ini ada aksen namanya. Bagus juga itu. Iya, Oh, itu. lu kenal sama yang punya? Kenal kan Mas? Orang dalam biasa. Itu sih Mas Ada paling matahari. bandara kalau enggak stasiun sih. Stasiun. Ya. Stasiun. Oke. Oke. Udah diem dong nih. Tapi udah kangen jalan-jalan. Nah artinya bahwa apa? Jadi dari 3 karya yang disebut tadi, semuanya dibikin oleh arsitek sebenarnya. Artinya arsitek juga berpikir dan bertanggung jawab terhadap desain-desainnya gitu. Makanya kadang-kadang orang bisa bilang bagus apa enggak gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang itu berpikir bahwa bagus tuh selalu estetik. Iya. Padahal sebenarnya kalau kata ini ya teorinya Vitruvius gitu ya. Firmitas, utilitas, venusitas. Apa itu Mas? Firmitas itu bentuk. Bentuk isi ruangan. Utilitas itu sistem di dalamnya. Baru yang terakhir adalah keindahan. Oke. Jadi kadang-kadang memang kita harus selalu bilang bahwa itu mah jelek. Padahal kita belum masuk gitu. Iya. Makanya gue selalu bilang bahwa gue bisa bilang bangunan ini bagus karena gue pernah bertahun-tahun mengunjungi ini dan mungkin berubah-ubah fungsinya gitu. Oke. Oh, oke. Dan ini gue suka karena ini timeless. Iya. Mungkin 100 tahun lagi pun ini gak akan dibilang, desainnya kuno. Ini tetap bagus. Mungkin sama kayak Aula Barat Mas kalau di kampus. Iya, Aula Barat timeless. Bener-bener. Apa di mana tuh? ITB. Oh, ITB. ITB. Nah, tapi Mas kalau misalnya nggak tahu tadi kepikiran nih ngomongin soal bangunan. Enggak, ya cuma bukan kamu. Biar Kepikiran bangunan rumah Belanda. Apakah emang kita ngelihatnya orang awam tuh kayak adem atau emang ternyata ada kayak prosesnya juga di baliknya emang itu tuh didesain buat adem gitu rumahnya. Ada nggak sih Mas? Jadi atau emang kita kesan aja? harus lihat dulu sejarahnya dulu. Bandung itu kan adalah kota singgah. Karena dulu yang komoditi Bandung teh kan perkebunannya cengkeh, Iya. kopi, Kopi, apa lagi teh. sih? Pala ya. Pala. Dan semuanya ada di selatan, di Soreang, Soreang. Ciwidey, di Ciwidey gitu ya. Suasananya enak, tinggi gitu ya. Nah, petinggi-petinggi kebunnya tinggalnya di Bandung. Karena cuacanya enak gitu ya. Dulunya ini nggak ada. Karena dulu kota lamanya ya di Dayakolot gitu ya, di Telkom. Itu Buah Batu. Telkom berarti Iya benar. Pojong Soang. Iya bagus. Balenda. Bagus. historical. Nah, yang dibilang rumah enak itu karena ya wayahna we da dulunya memang dibuat untuk rumah orang kaya. Oh. Rumah tipe villa. Tipe villa itu adalah bangunan yang stand alone, tidak nempel ke tetangganya. Contohnya bangunan Oh ini. iya. Jadi itu bikin adem ya Mas ya? Ya, misalnya rumah isola, rumah-rumah misalnya di mana ya? Jalan Progo misalnya. Ya. Di Jalan Riau kan masih ada Progo. tuh yang Iya. kayak kalau di Jalan Riau mah Gute Gusti Gute. Nah, itu kan bagus ya, bagus pisan. Bagus. Karena memang di Jermannya mah sebenarnya bangunan beratap tuh jarang sebenarnya, minim. Pinternya arsitek Belanda pada saat itu adalah mereka mau adaptasi terhadap cuaca tropisnya kita. Oh. Karena di Jerman sendiri sebenarnya atap dak beton juga aman sebenarnya. Iya. Karena di sana kan iklimnya 4, di sini iklimnya 3. Panas banget. Panas, kadang hujan. Kadang hujan. Nah, jadi hujan ini yang sebenarnya perlu dipikirin. Dan adaptasi itu yang membuat ceilingnya, kalau kata Akil mah orang interior, ceilingnya harus tinggi, Ya. ya kan? Karena panas bro di sini. Gitu. Panas bro.
Senior tinggi bro. Senior. 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 Ada para orang Sunda mah. Oh, ada plafon. Para. Tuh, Kalau para mah tahu kamu ya. Tahu, para nggak tahu. Tahu. Karena itu adalah ruang insulasi. Iya. Jadi kalau di Tiongkok punya Feng Shui, orang Belanda juga sama Feng Shui-nya sendiri gitu. Orang Sunda juga punya Feng Shui-nya sendiri, vernakular kita juga punya. Dan pinternya adalah orang Belanda ini bisa adaptasi gitu. Oke. Ya gue juga suka sih sebenarnya beberapa bangunan Belanda karena didesain secara matang. Oh iya. Mereka responsif banget sama bentuknya, sama gayanya, sama teknis-teknisnya. Itu cita-cita saya tuh kalau punya rumah emang stand alone yang emang lahannya juga gede. Cuma segini, bangunnya cuma segini kan? Enggak dong. Masa saya tidur berdiri kan gak mungkin. Kayak kaki bukit bukan? Kaki bukit gitu Iya. kan? Iya. Ya gitu, jadi ada Lembang. pohonnya, ribut. Itu bagus tuh enak kan? Iya, Itu enak kan? Iya. Halamannya gede banget. Gede banget. Kayak rumah hantu. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong, enggak gitu. Rumah yang pengabdi setan juga kan sama gitu kan? Iya, itu enak Itu bagus sebenarnya ya. rumahnya. Rumah Iya. ibu ya? Iya, Rumah ibu. gitu. Ibu siapa? Ngerti Wi. Ya karena dulu belum ada keterbatasan lahan ya. Iya. Sekarang Oh, kan iya. Aina tinggal milih aja. Lu punya budget 500 juta, kalau nggak beli di Ciwastra, di Gede Bage, di Ujung Berung Soreang, bisa mas, Ujung Berung di dekat rumah Iya. saya masih ada. Ujung Berung gitu ya. Bukan gue meniriskan areanya, cuma Iya. areanya tuh karena saking terbatasnya kita hanya dapat area pinggiran gitu ya. Pinggiran kota Bandung yang lebarnya mungkin 6, belakangnya 12, 72 meter persegi gitu. Tipenya 36 gitu. 36. Ya kalau lu head to head dengan bangunan Belanda ya beda dong. Iya. Gitu. Karena sekarang zamannya juga sudah berubah gitu. Kalau lu mau mungkin kualitas yang enak, mungkin apartemen yang di Cici tuh gayanya art deco tuh. Iya benar. Nah, Iya. Boleh gitu. Nah, Mas kan tadi kita udah nanyain yang bangunan yang paling disuka lah ya dari Mas Jo sama Kazara gitu. Kalau yang menurut Mas kayak anjir ini bangunan maksa nih, desainnya maksa, ininya maksa, bangunannya maksa, ada nggak? Ya. Selain hotel yang di atas ya, Iya. yang gitu yang nggak jadi-jadi. Iya. Nggak jadi. Atau yang kayak, gatel nih kayaknya harusnya nggak gini Harusnya nggak gini desainnya. deh bangunannya gitu. Ada nggak nih? Kayaknya proyek Iya. sendiri. Jangan dong, jangan. Kecuali proyek sendiri. tapi nggak apa-apa loh, itu kan bagian dari pengembangan diri ya, itu kritik. Oh, iya, Refleksi betul, ya, betul, refleksi. betul. Refleksi. Kadang-kadang sebenarnya kalau gue yang suka gatal sama project-project di Bandung Utara. Bukan es building ya, cuma es kawasan. Kadang-kadang etika membangunnya teh kadang-kadang kurang ada gitu. Kadang-kadang gue bisa bilang bahwa itu hotel paru-paru itu Yang itu ya? nggak seharusnya di situ sih. Betul. Karena gue Mas. sering sepedaan ke sana, Heeh. asa rek rubut tuh sih gitu, Iya. si bangunannya gitu ya. Asa Edan asa gitu apalagi gue kalau macet, kayak asa aduh ya Allah. Dulu. kayak di lereng gitu dan Iya. ya sebenarnya Indonesia teh berdiri di atas ring of fire, cincin api. Dan patahan Lembang itu adalah Patahan salah satu Iya. salah satu ancaman hidup kita gitu ya. Iya, di sini. Jadi kalau tangkuban perahu meletus, mungkin itu dago teh kebagi dua gitu. Iya. Jelas gitu. Jadi paru-paru teh kebagi dua. Jelas gitu. Aduh. Kok jadi horor gini sih Mas? Mas, takut ah. Ya, itu sih sebenarnya bukan, kalau gue sebenarnya tidak mau Nyalahkan. komen secara Oh. etika, secara estetika, tapi secara etika aja. Itu juga mungkin yang membuat dia jadi belum buka-buka kan? Bu, ya. Karena izinnya mungkin lagi Diurus. mampet meren lagi. Dari Uang 2000. kurang gede uangnya tuh. Dari 2000 berapa sih itu Mas? Udah lama. Udah lama. Udah lama ya? Iya. Silakan Kak. Mungkin yang tematik kali ya. Yang Pijet tematik, oh gimana? tematik. Bukan dong. Bukan dong. Contohnya. Contohnya mungkin ada beberapa yang niru, misalnya di SF ada apa, atau di California ada Disneyland pindahin ke sini gitu. Atau misalnya, Oh, saya tahu sepertinya. Yang di atas bukan ya? Iya. mungkin ada di atas, di tiang-tiang itu bawah. loh. Yang lampu. Lampu-lampu itu ya. Tapi sebenarnya ini mah pribadi aja kan ya. Mungkin lebih kayak ke pribadi aja, Kak. pribadi aja Silakan. ya. Ya, Mungkin ada beberapa yang suka karena hiburan, tapi ya kalau alamnya kan lebih bagus ya sebenarnya. Iya. Nah itu sih. Oke. Dan kayak fast fashion banget gitu jatuhnya. Ya mungkin itu iya, spendingnya iya. gede banget kan. Ya. Tapi Iyalah. Gak bukan sesuatu yang sustain untuk lama. Mending bikin Dufan aja gitu kan. Betul. Bisa dipakai. Betul. Betul. Oke. Kediem lagi. Kediem lagi. Fokus, gitu. fokus. Iya.
Nah, habis dari sana ya. Enggak. Saya yang punya itu teh. Teteh cucunya yang punya teh kalau teteh salah ngomong teteh. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi bukan yang di sini yang di bawah. Oh yang di bawah. Iya. Iya gitu. Oke, ini menarik banget sih obrolannya karena selain banyak ilmunya tapi juga ada historikalnya juga nih kan. Nah, saya pengen nanya sedikit lah ke Kang Jo dan juga Teh Zara gitu. Kalau misalnya kita udah masuk ke sudut pandang atau perspektif dari industri kreatifnya lah ya, secara garis besar. Dari tadi kita kan ngomongnya arsitektur, desain dan lain sebagainya. Nah, Bandung kan bisa dibilang kota kreatif nih. Nah, banyak juga banyak anak muda yang kreatif juga di kota Bandung. Sebenarnya Bandung menurut kalian sekreatif itu nggak sih sekarang? Bandung itu embel-embelnya kan kota kreatif ya. Iya. Cuma kalau kota-kota besar kalau menurut gue udah pasti kreatif sih. Ya nggak sih? Kota-kota yang sudah maju bisa dibilang memiliki 16 subsektor. Ya kan? Kalau kita ngomongin dari Backcraft gitu. Contohnya Surabaya. Oh, iya. Dan di bawah Indonesia Creative City Network yang kota kreatif bukan hanya Bandung. Gitu. Iya, betul. Cuma kalau pertanyaan lu tadi, apakah masih relevan Bandung sebagai kota kreatif? Gue berkaca pada diri gue sendiri. Gue menjadi kreatif karena gue memiliki keterbatasan. Ya gak sih? Waktu gue dulu belum punya laptop waktu kuliah, ya gak sih? Gue ke kantor bokap gue misalnya untuk ngeprint. Atau misalnya gue mencoba meniru gambar seperti komputer dengan gambar tangan. Yang ujung-ujungnya outputnya sama gitu. Nah, kalau menurut gue, Bandung ketika masih memiliki keterbatasan dan orang-orangnya masih bisa ngobrol, ada coffee shop, ada taman gitu ya. Masih banyak ruang terbuka publik. Ya kalau menurut gue sebenarnya masih oke sih. Bisa dibilang ruang kreatif gitu. Tapi wali kotanya ada. Oke. Udah. Terakhir saya merasakan ada wali kota. Udah. Oke. Itu sih menarik ya Mas Iya, ya? menarik ya Mas? Mas, Oke. jadi deg-degan gitu ya semuanya. Iya. Kamu hilang besok nanti? Iya, ini apalagi pakai baju hijau. Dari tadi dia tegang terus dari Ngobrol. Tapi gak apa-apa, ini kan sebenarnya ada satu gagasan, aspirasi dari kita juga ya. Karena sebenarnya salah satu pergerakan kreatif juga bisa dibentuk oleh bottom up atau dari atas ke bawah gitu. Kalau memang kota sudah tidak memikirkan lagi bahwa kita tidak memiliki creative center, setuju? Kita punya nggak creative center? Punya dong. Ada. Jawabannya tidak ada. Bukannya adanya di sana? Sudah tidak berfungsi. Iya, itu kan Saya sini lagi ya. Gua kritik dengan alasan gitu bahwa berarti kalau sudah tidak diaktifkan, apakah kota kita sudah beres masalah kreativitasnya? Atau malah dibiarkan organik saja gitu ya. Dengan katakanlah Grammars sebagai kreatif center baru misalnya gitu. Ya kan misalnya gitu. Mungkin yang harus jadi wali kota Janun apa Ardo gitu. Bukan Pak O gitu ya. Misalnya. Astagfirullahaladzim. Kang Jo dari tadi deh ngomong degan ya Allah ya Rabbi. Enggak lah heureuy ini mah. Ini mah guyon. Gua teh saking sayangnya sama Pak Odet gitu ya. Pak Odet masuk. Karena siapa enggak ada yang tahu juga kan dari obrolan ini malahan kita jadi bisa memediasikan kepada jadi duta kreatif misalnya kita berlima. Ya kan? Gini maksudnya. Iya ada postingan. Gini berlima. Kalau gue pribadi, gue merasa bahwa sebenarnya Bandung itu ekosistemnya sangat baik. Cuma kalau misalnya masalah guyub-guyuban, ya masih sektoral ya nggak sih? Nah cuma dengan upaya adanya Bandung Design Biennale gitu ya, terus kemarin teman-teman BCCF itu kan sebagai salah satu cara bottom up gitu. Nah yang sekarang mungkin harus difasilitasi dari pemerintah itu adalah ya mungkin ya udah pernah ada kok gitu, tapi kenapa tidak diaktifkan lagi, padahal sebenarnya kalau lu main ke kafe pasti ada yang kerja ya nggak sih gitu? Iya. Ya nggak? Iya. Ya mungkin nggak kalau misalnya di Creative Center itu ya bikin aja dulu pernah ada cozy gitu ya. Ya cozy ya, difasilitasi aja mungkin nggak semua orang tuh punya
kemampuan untuk beli segelas kopi gitu ya. Betul. Untuk mengakses wifi gitu. Ya nggak sih? Belum lagi ruang-ruang terbuka publik yang sebenarnya ya mungkin kalau menurut gue nggak nambah ya gitu. Tidak ada pembebasan lahan, tidak ada. Sedangkan di kota-kota lain sekarang lagi musim adaptive reuse. Pernah dengar nggak teman-teman? Iya. Apa tuh? Adaptive reuse itu penggunaan bangunan-bangunan yang tidak terpakai untuk difungsikan lagi jadi fungsi publik. Oke. Contohnya kalau di Jakarta kantor pos di utara. Kalau M-Block ya? M-Block. Kita ada Gudang Selatan. Kita juga ada Gudang Selatan sama Laswi. Harusnya sebenarnya daripada kita mikirin terlalu jauh gitu ya. Itu sebenarnya kita tuh punya banyak hidden game gitu ya. Betul. Di Jalan Sukabumi gitu ya. Iya betul. Terus markas-markas militer di Bojongkoneng itu tuh sebenarnya terbuka banget Pak Odet gitu. Iya. Tapi sebenarnya gue juga nggak selalu menyalahkan gitu ya. Ini juga sebenarnya jadi satu pemantik aja sebenarnya buat teman-teman. Ya bukan kritik keras ya, ini sebenarnya ngobrol aja gitu. Betul, ngobrol. Kita mencoba untuk memediasikan secara baik lah. Secara baik. Yuk bisa yuk. Yuk nggak bisa yuk. Bisa dibilang pemerintah Kota Bandung tidak hadir ya dalam Itu kata lu ya. Oh itu kata lu. Itu kata lu ya. Gak usah ditanya. Sensor aja ya. Konteksnya kreatif gitu ya. Sebenarnya gue bingung gitu, udah ada infrastruktur tapi kenapa orangnya juga udah ada, infrastrukturnya udah ada tapi kenapa nggak di engage gitu. Apakah itu permasalahannya ada di SDM kah? Menurut Kang Jo? Pengaktifan acara atau pengaktifan kegiatan lah sebenarnya. Ya. Mungkin iya ya, daripada nggak kepake menurut gue Bandung Creative Hub dijadiin kantor Banda Indung aja kali ya. Boleh. Iya sih? Oh boleh sih. Kayaknya setelah ada video ini kayaknya nggak akan mungkin. Kayak kita hilang semua nih. Enggak jadi duta udah kreatif. Iya. Pengen foto berlima gini. Iya. Gitu. Ya artinya kita ngobrol gini karena kita sayang sama Bandung ya. Iya. Gitu. Karena kan kita ngebikin kayak gini aja atas dasar keresahan yang selama ini kita rasain gitu di sini. Bener gitu. dah, bener banget. Kenapa kayak gue resah banget soalnya. Bandung nih. Mungkin dengan adanya Banda Indung pun menjawab sendiri kenapa sebenarnya kreatif apa enggak gitu. Iya. Maksudnya kan kalian juga dari masalah itu kan hadir teh. Benar. Ya. Berarti kalian berpikir seperti itu. Justru kita membuka ini, kita pengen ngobrol dengan berbagai macam sektor yang ada di Kota Bandung untuk ngobrolin sekreatif itukah. Tapi intinya kultur Bandung mah nggak nunggu gitu. Itu bagusnya Bandung gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak punya taman terbuka publik, pasti teman-teman mah kalau sebelum pandemi ya kita ngumpul aja di mana gitu. Ada yang bikin nutup jalan, bikin festival gitu ya. Ada yang bikin acara di mall gitu ya. Yang nggak harus difasilitasi lah gitu ya. Kalau misalnya nggak punya apapun, pasti mereka tuh punya inisiatif yang bagus untuk guyup dan bikin sesuatu. Itu bagusnya si Bandung teh gitu. Sama culture kolaborasi kali ya dibanding saingan. Iya sih baru. Benar. Jadi itu kata Zara baik gitu ya, bahwa kata kuncinya adalah kita punya kultur kolaborasi, bukan kompetisi. Iya. Babarudakan itu kali ya, dari babarudakan. Iya gitu. Gue juga baru kalau misal, iya sih ya dulu kita kalau misal walaupun gak ada ruang terbuka publik, kita bikin hajatnya tutup jalan gitu misalnya, terus bikin festival apa gitu, dan aktif banget gitu. Dan nah makin kesini tuh gue ngerasa kayak kenapa yang kayak gitu makin berkurang ya. Karena pandemi. COVID bro. Iya. Tapi sebelum itu mah. Enggak. Bukan ya. Enggak dong. Gitu. Maksudnya sebelum pandemi lah. Pandemi itu udah pasti kayak gitu. Pasti itu nggak ada gitu. Cuman sebelum pandemi itu semakin berkurang hal-hal yang lebih monumental. Karena dulu kayaknya event annual tuh banyak banget gitu. Kita kadang-kadang selalu membudgetkan setiap tahunnya untuk datang ke konser, datang ke pensi, datang ke event apa gitu. Tapi kan kalau semakin sini kan kayak semakin berkurang lah gitu. Makanya kita pengen nanya juga sih sudut pandang dari kalian gitu. Sekarang lagi rame lagi kayak Sunario. Iya. Lagi pameran tuh bagus banget di Sunario. Kemarin ya? Bagus. Di Orbital juga ada ya Mas? Di juga. Orbital. Foto Trinale itu. Iya, banyak juga sih sebenarnya. Iya, banyak. Seru ya. Atau malah pertanyaan ini teh, apakah memang ternyata orang kreatif itu tidak bisa ditempatkan di satu tempat yang formal? Kayak di Bandung Creative Hub. Iya gak sih? Bisa jadi. Berarti gue yang salah, maaf Pak Odet gitu. Berarti gue yang salah mungkin. Kesimpulannya kita yang salah ya. Apa mau ganti nama gitu? Maksudnya kan bisa di mana aja mungkin ya. Kalau berkreatif tuh nggak perlu ada di tempat itu gitu kan. Iya. Atau mungkin si marketingnya kurang gitu ke kalangan kayak kita mungkin ya. Kita nggak mungkin nggak tahu sih tempat itu. Iya, maksudnya
Karena monumental banget gak sih dari arsitekturnya Nah itu mungkin juga. soalnya gak bisa dibikin kayak gedung gitu loh. Kalau kita orang-orang segan kita gitu tuh. orang gitu kalau masuk gitu atau kayak gimana ya? kantor gitu. Atau masih nggak Kira-kira. tahu untuk masuknya lewat mana. Nah, iya masuknya bingung. Berarti gak hadir juga dong ini. Enggak bisa digituin dong. Disinggung lagi. Ya Allah. Enggak. Hadir. Hadir. Kayak tagline. Saya pasti kan Kameranya hadir. nge-shoot ke sini ya, kameranya nge-shoot ke sini aja. Maaf Pak Udet, saya cuma mancing aja. Tapi yang statement ini dari teman-teman. Iya. Panas. Karena iya sih gitu. Iya. Oke. Berarti tadi keresahannya udah jelas gitu ya. Dari aksen gimana, dari kita kayak gimana. Cuma kalau menurut Mas Ju dan Kak Zahra gitu. Solusi yang paling deket yang paling bisa kita lakuin tuh apa sih Mas? Sebagai pelaku industri kreatif gitu. Ya menjawab keresahan itu sendiri sih kalau menurut gue. Jadi kita hidup dengan sesuatu yang tidak lengkap ya kita mencoba untuk memfulfill kebutuhan orang lain misalnya gitu. Atau memenuhi kebutuhan kita sendiri baru memenuhi kebutuhan orang lain. Atau kebalik memenuhi kebutuhan orang lain dulu baru memenuhi kebutuhan itu sendiri gitu. Oke. Ya. Paling kita udah berapa menit ini? Sejam ya? Ya. Bukan, nggak kerasa kan Nggak ya? kerasa ini. Karena mendung kalau panas mah. Kayak ngelut. Kemarin kayaknya waktu Janun panas pisan ya di sana. Panas bisa. Gitu. Dia yang ada. Puasa kita nggak lagi ada. ya? Iya, puasa. gitu. Humble Zing juga sama panas. Iya, amazing. Dan Tapi nggak apa ini kan Bandung lah. Ya. Iya. Panasnya panas. Dan Bandung bagiku ini. Panas angin. Dan Bandung bagiku. Iya, Iya dan, benar. dan Bandung bagiku gitu. Panasnya Dan ini panas angin. cuacanya tuh Bandung banget lah. Ya, Iya. kan kita ke itu Telkom. Iya dong. Itu kan kabupaten. Itu kan kabupaten. Udah nggak masuk. Iya, ini kan masih areanya Kota Madya gitu. Kota Madya, Iya, iya, jadi iya, ya iya. emang Bandung banget gitu. Dan thank you banget juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Thank you Teh Zara dan juga Kang Jo yang Ya. udah Sama-sama. Makasih hadir banyak. dan ngobrol-ngobrol bareng kita, membedah arsitektur dan juga filosofinya. Bandung, terutama Bandungnya. Iya, Bandungnya. terutama Bandung, dan kita juga udah ngebahas banyak hal tentang perspektif dari industri kreatifnya gitu. So buat teman-teman semua jangan lupa subscribe di channel YouTube kita dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.